Kali ini kita akan membahas tentang pemanasan global. Yang akan kita bahas adalah pengertian, faktor, dampak, dan cara mengatasinya. Yang pertama kita bahas adalah tentang pengertian pemanasan global. Apa sih pemanasan global? Pemanasan global adalah suatu proses peningkatan suhu rata-rata di bumi, baik itu pada lapisan atmosfer, daratan, dan lautan. Pemanasan global ini sangat erat kaitannya dengan pencemaran udara di seluruh dunia. Berikut adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pemanasan global. Yang pertama, polusi karbon dioksida. Kedua adalah penggunaan bahan kimia. Ketiga, penebangan dan pembakaran hutan. Keempat, efek rumah kaca. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama tentang polusi karbon dioksida. Karbon dioksida sendiri berasal dari pembakaran pada mesin kendaraan, mesin pabrik dan industri, pembangkit listrik, berbahan bakar fosil, dan lain-lain. Kemudian penyebab yang kedua adalah penggunaan bahan kimia. Misalnya pada penggunaan pupuk kimia, di mana pupuk kimia mengandung banyak gas nitrogen oksida yang kapasitasnya ternyata 300 kali lebih panas dibandingkan dengan karbon dioksida. Kemudian faktor yang ketiga, adalah penebangan dan pembakaran hutan. Penebangan dan pembakaran hutan pohon-pohon menyebabkan polusi udara, juga mengakibatkan hilangnya sebagian paru-paru dunia untuk mendaur ulang karbon dioksida. Dan faktor berikutnya adalah efek rumah kaca. Panas matahari bisa terperangkap oleh atmosfer bumi yang disebabkan karena adanya gas-gas di atmosfer seperti karbon dioksida yang bisa menahan panas matahari yang mengakibatkan panas matahari terperangkap di atmosfer bumi. Berikut kita lihat gambar mengenai efek rumah kaca di mana sinar matahari langsung menyinari bumi, kemudian sebagian panas diserap oleh bumi, dan sebagian besar sinar matahari kembali dipantulkan dari bumi ke atmosfer. Cuma karena adanya lapisan gas-gas seperti karbon dioksida, CFC, metana, dan lain-lainnya yang berkumpul di bagian atmosfer bumi, ini menyebabkan pantulan cahaya atau pantulan panas dari bumi yang seharusnya keluar ke atmosfer, itu dipantulkan kembali ke bumi. Sehingga sebagian besar panas yang dipantulkan itu terperangkap di dalam atmosfer bumi, itulah yang menyebabkan bumi semakin panas. Nah, itulah yang menyebabkan antara lain pemanasan global. Nah, berikut kita lihat, kita tonton ya untuk videonya. Video ini khusus untuk efek dari rumah kaca sendiri. Proses terjadinya efek rumah kaca. Apa itu efek rumah kaca? Efek rumah kaca yaitu meningkatnya konsentrasi gas karbon dioksida, CO2, metana, nitros oksid, ozon, dan beberapa bahan kimia buatan seperti CFC di atmosfer bumi. Gas CO2 sendiri disebabkan oleh banyaknya pembakaran bahan bakar minyak, batu bara, sepeda motor, dan mesin-mesin industri. Lalu, bagaimana proses terjadinya efek rumah kaca? 1. Sinar matahari mencapai atmosfer bumi, sebagian akan dipantulkan kembali ke luar angkasa. 2. Sinar yang masuk ke bumi diserap oleh tanah dan lautan untuk menghangatkan bumi.
3. Panas dari bumi kembali terpancar ke angkasa. 4. Pengetahuan terbaru. Oke, yang berikutnya tentang dampak yang terjadi akibat adanya pemanasan global. Yang pertama adalah perubahan iklim dan cuaca. Kemudian terjadinya hujan asam, di mana air yang turun dari hujan itu mengandung pH yang lebih kurang dari 7, sehingga bisa menyebabkan matinya organisme pada tanah, termasuk juga tumbuh-tumbuhan. Kemudian banyaknya es di kutub utara dan kutub selatan yang mencair, permukaan air laut naik, ini disebabkan karena mencairnya es di kutub utara dan selatan tadi. Kemudian pergantian musim yang mulai berubah, terganggunya ekologis di bumi, dan menipisnya lapisan ozon. Nah, sekarang bagaimana sih caranya agar pemanasan global itu bisa teratasi atau minimal kita bisa menguranginya? Yang pertama adalah kita mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, karena kita tahu tadi salah satu yang menyebabkan polusi karbon dioksida adalah banyaknya kendaraan bermotor, asap dari kendaraan bermotor. Yang kedua, menjaga kelestarian alam dengan cara penghijauan. Makanya sekarang banyak sekali digalakan lagi penanaman pohon-pohon untuk penghijauan, karena dengan penghijauan itu bisa memperbesar paru-paru dunia yang bisa mendaur ulang karbon dioksida. Yang ketiga, mengontrol pemakaian listrik, ya, hemat energi dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang keempat, mengendalikan limbah, yang jelas tidak membuang sampah sembarangan, karena banyaknya polusi itu juga akan menyebabkan terjadinya pemanasan global. Ya. Dengan kita melakukan cara-cara penanggulangan tadi, diharapkan kita tetap bisa menjaga kelestarian lingkungan kita dan buatlah bumi kita tetap tersenyum.